Setiap hari, kita menghasilkan ratusan kilogram sampah. Namun tahukah Anda bahwa sebenarnya sampah tersebut dapat didaur ulang? Sampah organik rumah tangga yang selama ini kita anggap tidak berguna, ternyata memiliki potensi luar biasa yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan ekonomi kita. Tahukah Anda, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, sampah organik di Indonesia meningkat 41,27% dari total timbulan sampah 68,7 juta ton per tahun. Sampah organik yang paling banyak adalah sampah sisa makanan. Sampah rumah tangga adalah sampah organik yang dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai. Sampah domestik organik menjadi salah satu permasalahan yang sangat kritis di Indonesia pada saat ini. Tingginya volume sampah domestik organik yang tidak dapat dikelola dengan baik menjadi fokus utama kelompok kami dalam memilih topik pengolahan sampah domestik organik menjadi pupuk kompos. Kesadaran kami timbul dari realitas lingkungan yang sangat memprihatinkan, di mana pada saat ini penyebab utama pencemaran lingkungan adalah sampah domestik organik. Dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya merusak ekosistem lingkungan, tetapi juga memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap terjadinya pemanasan global melalui emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dari pembusukan sampah di tempat pemrosesan akhir. Melalui pengolahan sampah domestik organik menjadi pupuk kompos, kami melihat potensi yang sangat besar dalam mengubah permasalahan lingkungan menjadi solusi yang berkelanjutan sehingga memiliki nilai tambah yang positif bagi lingkungan dan makhluk hidup. Regulasi tentang persampahan di Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang penanganan sampah yang timbul akibat bencana. Regulasi ini memberikan pedoman untuk menyusun rencana penanggulangan bencana daerah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 mengatur pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya, beracun, dan limbah B3. Regulasi ini mewajibkan setiap orang yang menghasilkan bahan berbahaya untuk melakukan pengurangan dan penanganan. Dalam video ini, kelompok kami akan mengungkapkan bagaimana rahasia mengubah sampah domestik menjadi sumber daya bernilai tinggi. Bersama-sama, kita akan belajar bagaimana pemanfaatan teknologi yang efektif dalam mendaur ulang sampah domestik organik menjadi kompos. Kompos bukan hanya pupuk, ia adalah jantung kehidupan tanah, sumber nutrisi, dan kunci keberlanjutan lingkungan. Siapkah Anda untuk memulai perjalanan menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan? Mari kita lihat bersama bagaimana transformasi sampah domestik organik menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi makhluk hidup dan juga lingkungan. Bersiaplah untuk melihat sampah dengan cara yang sama sekali baru. Bersiaplah untuk menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari sebuah masalah. Permasalahan pengelolaan sampah domestik organik merupakan isu kompleks yang secara langsung berkaitan dengan beberapa target Sustainable Development Goals atau SDGs. Dalam konteks global, SDGs menetapkan agenda pembangunan berkelanjutan yang mendesak untuk diselesaikan, dan pengelolaan sampah menjadi salah satu komponen kritis dalam mencapai tujuan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kelompok kami melihat bahwa pengelolaan sampah domestik organik menjadi kompos memiliki potensi besar dalam mendukung setidaknya 4 tujuan SDGs, yaitu tujuan ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, tujuan ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, tujuan ke-13, aksi iklim, dan tujuan ke-15, ekosistem darat. Lalu, tujuan SDGs yang ke-11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan, yang secara khusus menekankan pentingnya untuk mengurangi dampak lingkungan negatif perkotaan, terutama pada pengelolaan sampah. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa setiap penduduk Indonesia menghasilkan rata-rata 0,7 kg sampah per hari, dengan komposisi sampah organik mencapai 60-70%. Melalui pengomposan, kami berkontribusi langsung dalam mengurangi volume sampah yang akan berakhir di tempat pemrosesan akhir, sekaligus menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan di tingkat komunitas.
Terkait SDGs tujuan ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengolahan sampah organik menjadi kompos merupakan representasi nyata dari konsep ekonomi sirkular. Ini tidak hanya sekedar mendaur ulang sampah, tetapi mengubahnya menjadi sumber daya yang bernilai tinggi berupa pupuk organik. Pendekatan ini mendorong pola konsumsi dan produksi yang lebih efisien, mengurangi limbah, dan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi dari material yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Kontribusi kami terhadap SDGs tujuan ke-13 tentang aksi iklim sangat signifikan. Pengomposan secara efektif mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah di TPA. Setiap kilogram sampah organik yang dialihkan dari proses pembusukan konvensional dapat mengurangi pemanasan global serta menciptakan pupuk yang ramah lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya global dalam mitigasi perubahan iklim. SDGs tujuan ke-15 ekosistem darat menjadi fokus penting tugas mata kuliah teknologi kesehatan lingkungan ini. Kompos yang dihasilkan tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas tanah, mendukung keragaman hayati, dan membantu restorasi ekosistem yang terdegradasi. Melalui pengolahan sampah domestik organik, kami memberikan solusi konkret dalam menjaga dan memperbaiki ekosistem darat. Hai. Saat ini kami sedang berada di perjalanan menuju rumah pupuk kompos Bapak Haji Musa Rajesa. Then I get starstruck in your company. It's taken a year, but you don't understand how it makes me feel when I hold your hand. Tell me now if it's true. A change of pace would give me some certitude. I'm getting restless, but baby, too much time thinking get left behind. I'm moseying on up to see you again. I will be back, but I do not know when. Hope to see you in Paris, New York, or the Bay. We're getting your hopes up. Oke Bang, terima kasih telah menerima kami untuk datang melakukan studi lapangan di sini. Sebelumnya izin Bang perkenalkan nama Abang. Saya Sigma Pradana. Sigma Pradana. Baik Bang, kami mendapatkan tugas mata kuliah kesehatan lingkungan di mana kami diberi tugaskan untuk mengobservasi bagaimana pembuatan kompos di rumah kompos ini Bang. Nah, sebelumnya kami ingin tahu proses pembuatannya mulai dari tahap awal sampai tahap akhir ya Bang. Jadi tahap pertamanya Bang. Tahap awalnya gini Kak, ini pohon jagung, batang jagung yang sudah tua lah, sudah mengering. Ya kita ambil lah, dibersihkan lah, tinggal hanya batang dan daunnya aja lah kan. Terus digiling menggunakan mesin. Digiling, disiram dengan air lah, digiling kan. Inilah, beginilah jadinya ini. Tahap awalnya ini, setelah digiling begini. Yang kering ini Bang. Iya. Terus Ini deh. gini kan, setelah digiling kita apa dulu lah, sedikit demi sedikit kita diratakan, atasnya itu dicampur dengan kotoran apalah, pupuk kandang. Dicampur. Pupuk kandang, kotoran sapi, kambing itulah kan. Ya lapis apa bercampur-campur lah, terus dicampur-campur, disiram dengan air jamur. Setelah air jamur inilah jadinya Kak, seperti inilah dia jadinya kan. Terus menerus kayak gitu. Setelah itu setelah ini udah dicampurkan air dengan air jamur, jadi seperti ini. Inilah nanti hasil fermentasinya selama 25 hari nih. Oh, 25 hari. Berarti dari proses awal sampai nanti jadinya tuh kira-kira berapa lama Bang? Sekali proses pembuatannya? Kira-kira ya 25 hari. 25 hari. 25. Oh. Itulah kira-kira. Jadi bahan domestik organik yang digunakan di sini memang cuman daun jagung ini aja. Batang jagung. Batang jagung ini aja. Sama Oh. semua lah itu kan, sama daunnya apanya. Pohon jagung lah. Pohon jagung yang sudah kering. Lalu dicampur dengan pupuk kandang, digiling,
disiram dengan air jamur dia. Air jamur ada di sana. Tong. Baby, it's plain to see that I get starstruck in your company. It's taken a year, but you don't understand how it makes me feel when I hold your hand. Dan tuh keadaan itu nggak berhasil gitu untuk kompos. Sejauh ini sih berhasil aja sih Kak. Ada dulu kayak mana ya? Dia terlalu kering dia Kak. Terlalu kering, kadang kan kurang air lah, kurang siram dengan kurang air, jadi dia jadinya kurang subur gitu. Jadi dia memang harus cukup air, kan disiram terus dia. Moseying on up to see you again. I will be back, but I do not know when. Hope to see you in Paris, New York, or the Bay. But getting your hopes up's a dangerous game. When the day's done and I'm feeling great, my baby calls me cowboy, I hesitate. No, I settle up and then right away hightailing it back to East LA. bulan Bulan Oktober. benar. Kalau itu tanggal 4. Ya. 23 nih. Itu yang tadi pagi itu tanggal 9. 9. Moseying on now and I've lost a friend. No longer your cowboy, but let me pretend. Hope to see you in Paris, New York, or the Bay. But getting your hopes up's a dangerous game. Jadi sebelumnya saya mau bertanya nih Bang, sejarah dari awalnya terbentuk dari rumah kompos ini, terus kapan dan apa sih alasan dari terbentuknya rumah kompos ini Bang? Untuk awal terbentuknya rumah kompos ini itu Kak, sejak tahun yang lalu loh Kak, sejak Pak Ijek itu sudah berada di sini. Dan alasannya hanya ingin apa aja sih Kak, mendirikan kompos untuk masyarakat, tanaman-tanaman masyarakat sekitar sini lah. Berarti apa kayak jagung-jagungnya itu berarti dari masyarakat sini ya Bang? itu loh. Kan yang udah karena kalau jagung kan hanya jagungnya aja, Iya. batangnya itu kan ditinggal lah, itulah dimanfaatkan, Oh. digunakan untuk Kompos ya? kompos itu. Nah kemudian Bang, sebelumnya ada nggak Bang kayak dari pengabdian atau penyuluhan-penyuluhan yang kayak melakukan penyuluhan nih kepada masyarakat tentang sampah domestik ini gitu, untuk dijadikan kompos atau lebih? Gak ada sih Kak. Berarti dari Pak Ijek Dari langsung ya? langsung untuk dia memperkerjakan pekerja lah kan, untuk mencari bahannya ya itu tadi seperti apa, jagung keluar lah kan, cari ke area-area apa sini, itulah gitu aja, nggak ada sih kalau itu apa yang kalau pertanyakan tadi nggak ada. Kira-kira berapa pekerja yang ada di rumah kompos ini Bang? Kalau ini dia apa juga Kak, tergantung juga. Oh, berarti Kadang dia sampai berapa ya, sampai 8 orang itu, kadang beda-beda lah. Yang 3 untuk apa menggiling, yang 5 orang lebihnya tadi untuk itulah kayak mencampurkan apa kan, pupuk tadi, kompos sama tadi. kandang ya? Itulah bagian itu. Kemudian Bang, gini, pertanyaannya bagaimana sih kayak cara memastikan nih kompos yang dihasilkan itu memenuhi standar kualitas? Bagaimana kompos nih? Ini Kak, kalau untuk memenuhi standar
standar itunya tadi, itu kan dia telah difermentasi selama 25 hari kan, Iya benar. terus dicek dia sudah ibaratnya menjamur gitu, menjamur dan dia mengeluarkan uap ada uapnya gitu. Bang, kami pengen tahu nih, ini kan seperti yang kami hirup kan di sini, baunya itu agak kurang mengenakan lah gitu kan Bang. Jadi itu gimana sih cara kalian untuk mengatasi bau-bau yang ada di sini? Gini pun memang pas tadi kan kakak datang itu baru menggiling dan baru disiram. Jadi selama air itu masih mengendap di situ, memang kayak gitu aromanya. Tapi itu nanti bakal kering sendiri kok lah. Setelah kering dia langsung hilang baunya. Baunya hilang sendiri ya Hilang Bang? sendiri. Jadi Bang, hasil kompos yang diproduksi dari sini itu dijual atau gimana Bang? Untuk sekarang ini belum kak. Masih sementara ini masih dibagikan oleh masyarakat sekitar lah kak untuk mencoba kualitas pupuk tadi. Bagaimana kualitasnya. Untuk sementara ini gitu. Terus kali produksinya itu berapa Bang? Tergantung sih kak. Untuk sementara ini paling lengkapnya itu 500 kilo lah per hari untuk proses menggiling dan mencampurkan apa tadi aja kak ya. Untuk jadinya itu ya nanti buat 5 hari ke depan. Kalau sementara untuk per hari ini menggiling dan mengacau-ngacau tadi lah kan untuk pengolahnya 500 kilo dapat ini. Kami juga mau nanya Bang, kira-kira apa sih harapan orang Abang terkait rumah kompos ini ke depannya gitu? Kayak mana perkembangannya ke depannya? Harapannya ya kalau yang diharapkan para pekerja ya semua lah yang ada di sini ya bisa berkembang lah Bang. Yang terutama seperti nambahnya para pekerja dan nambahnya pupuk yang misalnya hilangnya pupuk kandang itu entah ada yang besar terus lebih banyak lagi lah yang diproduksi gitu. Lebih banyak produksi pokoknya. Gitu. Terus pertanyaan terakhir dari kami Bang, kira-kira apa sih pesan-pesan dari Abang terkait pengolahan sampah yang menjadi kompos ini? Pesan-pesan untuk Ke masyarakat. masyarakat tadi ya. Pesan-pesannya ya supaya ini kan sekarang ini yang digunakan ya kayak pohon jagung terus pupuk kandang ya harapannya agar masyarakat tuh lebih ini lagi karena kan dari sini kita bisa belajar bahwasanya bahan-bahan seperti batang jagung itu bahan-bahan bekas kan ibaratnya kan sampah bisa digunakan jadi pupuk. Harapannya ya supaya masyarakat itu sadar dan semangat gitu ibaratnya. Karena sampah aja kan bisa jadi pupuk gitu ibaratnya. Sebelumnya terima kasih Bang karena telah menerima kami dan bersedia untuk kami wawancara untuk tugas kali ini. Semoga kedepannya rumah kompos ini bisa semakin berkembang dan semakin maju lagi serta bisa didistribusikan kepada masyarakat. Kira-kira kata-kata motivasi apa sih yang bisa Abang sampaikan kepada kami nih selaku mahasiswa kesehatan masyarakat tentang sampah yang ada pada lingkungan kita? Motivasi saya agar kakak-kakak dan abang-abang kedepannya lebih memanfaatkan sampah-sampah bekas seperti pohon jagung, pupuk kandang bisa diolah lagi agar berguna untuk masyarakat sekitar lah kak ibaratnya atau untuk kehidupan kedepannya gitu ya. Oke, makasih Bang. No longer your cowboy, but let me pretend